Halo semua, apa kabar? Perkenalkan nama aku Rehan Abigail. Saya mahasiswa baru jurusan Teknik Elektro dari Fakultas Teknik Universitas Andalas. Kali ini aku akan membahas satu topik yang menarik nih, yaitu pinjaman online. Nah, kalian sudah tidak asing lagi dong dengan jasa pinjaman online ini. Namun, tidak jarang masih ada juga masyarakat yang terjebak dalam kasus pinjol ilegal atau tanpa izin. Seperti apa lengkapnya? Let's check it out. Pinjaman online atau yang sering disebut dengan pinjol, telah menjadi isu yang semakin merasakan masyarakat. Banyak orang yang terjebak dalam jebakan ini. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjol ilegal. Sebenarnya, apa itu pinjaman online? Pinjaman online atau daring adalah fasilitas pinjaman uang yang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman daring termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Prosesnya pun cukup mudah, hanya bermodalkan foto muka dan kartu identitas. Pinjaman online ilegal atau yang sering disebut dengan pinjol ilegal telah menjadi isu yang semakin merasakan masyarakat. Banyak orang yang terjerat dalam jebakan ini. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman online ilegal. Sebenarnya, apa itu pinjol? Pinjaman online atau daring adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman daring termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Proses pengajuannya cukup mudah, hanya bermodalkan foto muka dan kartu identitas. Kita bisa mendapatkan limit pinjaman sesuai yang diinginkan. Terlihat menarik, namun itu bisa menjebak kita, apalagi jika itu tidak berizin atau ilegal. Dilansir dari pasarmodal.ojk.go.id, terdapat ciri-ciri pinjaman online tersebut ilegal, diantaranya. Pertama, tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. Kedua, menggunakan SMS dalam atau WhatsApp dalam penawaran. Ketiga, pemberian pinjaman sangat mudah, bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. Keempat, ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjaman yang tidak bisa membayar. Kelima, tidak mempunyai layar pengaduan. Keenam, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 7. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam. Kedelapan, pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Tapi, kenapa masih banyak masyarakat yang terjebak dalam kasus pinjol ilegal ini? Well, terdapat banyak faktor-faktor masyarakat masih terjerumus dalam pinjol ilegal ini, yaitu pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa masalah pendidikan keuangan adalah salah satu penyebab utama. Banyak orang tidak memahami benar tentang cara mengelola keuangan mereka, sehingga mereka lebih rentan terjebak dalam penawaran pinjaman yang tidak masuk akal. Selanjutnya, gaya hidup yang konsumtif juga dapat menjadi penyebab. Kebiasaan berbelanja berlebihan dan tidak memiliki tabungan darurat dapat mendorong seseorang mencari solusi cepat seperti pinjaman online ilegal. Selain itu, faktor sosial juga memainkan peran. Tekanan dari teman atau keluarga untuk menjaga citra sosial dan terlibat dalam aktivitas tertentu bisa membuat seseorang mencari pinjaman tanpa mempertimbangkan risikonya. Tidak ketinggalan, situasi darurat seperti kebutuhan medis atau kehilangan pekerjaan dapat membuat seseorang putus asa dan beralih ke pinjaman online ilegal tanpa memikirkan akibatnya. Selanjutnya, mari kita bahas apa saja bahaya pinjaman online ilegal. Pertama, terlena dengan kemudahan pengajuan. Kamu tentu sudah tahu kalau pinjaman online begitu mudah untuk diperoleh. Proses pengajuannya sangat mudah, bahkan hanya lewat beberapa kali klik. Dalam satu genggaman tangan saja, kamu sudah bisa mendapatkan pinjaman dana sesuai kebutuhanmu. Bukankah konsep ini sangat menarik dan terasa menggiurkan? Tapi awas, kemudahan ini justru akan membuat kamu terlena dan akhirnya tidak berpikir panjang. Bahkan banyak orang di luar sana yang juga tergiur dengan nominal uang yang bisa dipinjam lewat layanan pinjol ini. Jumlah uangnya bisa begitu besar dan proses pengajuannya tetap sama mudah. Kedua, nilai bunga yang terlalu tinggi. Pinjaman online juga memperlakukan sistem bunga dan perlu diketahui bahwa nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan, banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunganya, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman. Tentu hal ini akan sangat merugikan dirimu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuanmu dan aturan pemberlakuan bunga sudah jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya terlalu besar. Ketiga, diteror oleh debt collector.
Salah satu bahaya melakukan pinjaman online adalah kamu bisa diteror terus oleh debt collector. Ini merupakan salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh para debitur pinjol. Banyak yang mengeluh bahkan sampai menangis karena terus diteror oleh debt collector. Bahkan cara menerornya sudah jauh dari normal dan mengabaikan rasa kemanusiaan. Tentunya hal ini akan membuatmu hidup menjadi tidak nyaman dan selalu dihantui. Padahal proses menagih pinjaman memiliki aturan khusus. Jika layanan pinjaman online tersebut resmi dan terdaftar OJK, maka penagihan angsuran akan dilakukan sesuai prosedur. Tentu pemakaian jasa debt collector yang melakukan teror, bahkan tidak kekerasan, adalah sebuah pelanggaran yang akan merugikan debitur. Keempat, penyalahgunaan data pribadi. Calon debitur yang mengajukan pinjaman di layanan pinjol biasanya akan diminta untuk mengumpulkan data pribadi. Nah, data pribadi ini bisa jadi disalahgunakan saat meneror nasabahnya. Kelima, merusak hubungan sosial. Jika mungkin seadanya kayak seperti diteror oleh debt collector lalu disebarkan ke kontak-kontaknya, maka akan dilakukan hubungan sosial antara mereka itu sangat rusak. Dan yang terakhir, denda yang tidak wajar. Jujur, pinjaman online ilegal itu sangat tidak masuk akal dendanya itu. Oke, jadi stop. Jadi saya sangat tidak setuju dengan pinjaman online ilegal ini. Jadi, bagaimana kita bisa melindungi dari bahaya ini? Pertama, pastikan Anda hanya meminjam dari lembaga keuangan yang sah dan terdaftar. Selalu baca dan pahami persyaratan sebelum mengambil pinjaman. Kedua, jangan tergoda oleh janji pinjaman cepat dan mudah. Lakukan riset tentang penyedia pinjaman dan bandingkan suku bunga serta persyaratan. Terakhir, jagalah privasi Anda. Jangan pernah memberikan akses ke data pribadi Anda jika Anda merasa curiga. Tapi, bagaimana jika tidak terlanjur terlibat pinjol ilegal? Mungkin hal ini bisa membantu Anda. Jika Anda merasa sudah terjebak dalam utang pinjol ilegal, langkah pertama adalah jangan panik. Anda tidak sendirian dan masih ada jalan keluar. Pertama, coba hubungi penyedia pinjol ilegal dan bicarakan situasinya. Mungkin mereka bersedia bernegosiasi untuk mengurangi jumlah hutang atau memberikan rencana pembayaran yang lebih terjangkau. Konsultasikan dengan konselor keuangan atau advokat. Mereka bisa memberikan saran dan panduan tentang langkah-langkah yang Anda dapat ambil. Jangan ragu untuk berbicara dengan keluarga dan teman-teman Anda. Dukungan sosial dapat membantu Anda mengatasi tekanan dan mencari solusi bersama. Atau kalian bisa juga lapor ke polisi. Sekali lagi, jangan berikan akses data pribadi yang lebih lanjut kepada pinjol ilegal. Lindungi privasi Anda dan pastikan untuk mengubah izin akses jika diperlukan. Oke, jadi data kalian tidak akan disalahgunakan oleh para debt collector nanti. Ingat, ini adalah pengalaman pembelajaran. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga dalam mengelola keuangan dan menghindari jebakan serupa di masa depan. Terakhir, jika Anda memenuhi syarat, pertimbangkan untuk mengambil pinjaman dari lembaga keuangan yang sah untuk membayar hutang pinjol ilegal. Ini dapat membantu menghentikan tekanan dan memulai langkah pemulihan. Kesimpulannya, jangan menyerah jika sudah terjebak dalam pinjol ilegal. Oke? Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Mari kita bersama-sama melawan bahaya pinjol ilegal dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.